Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ini anak-anak kita akan membahas materi mengenai gerak parabola. Nah, masih ingat, gerak kan terbagi menjadi 3, gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Gerak parabola adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa parabola. Jadi contohnya pada saat kalian melemparkan bola ke ring basket. Nah, kira-kira bentuk lintasannya seperti ini. Lihat pada gambar ya. Jadi ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau kita melemparkan benda ke arah atas, bentuk lintasannya seperti ini. Nah, ini disebut dengan gerak parabola. Jadi nanti kita tinjau di beberapa titik, di titik A, di titik awal, kemudian di sembarang titik, boleh di titik B atau di titik sini sama dengan titik B, kemudian di titik tertinggi dan di titik terjauh. Di titik A atau di titik awal 0,0, kalau kita uraikan gayanya, nah ini kan kalau kita melemparkan benda pasti ada nilai kecepatan awal. Harus ada nilai kecepatan awal. Ini ya, besarnya adalah V0. Kalau kita uraikan ke sumbu X dan Y, kita tarik garis sampai memotong sumbu X, ini yang disebut dengan V0X, jadi kecepatan awal pada sumbu X. Kemudian diuraikan ke sumbu Y, maka kita dapat vektor V0Y. Berapa besar nilai V0X dan V0Y? Masih ingat di materi tentang trigono pengurangan vektor ya? Di sini ada sudut alfa. Maka kalau vektornya berada di samping, dia berpasangan dengan nilai cos. Maka V0X itu sama dengan V0 dikali cos alfa. Sedangkan V0Y, jika diuraikan, dia berada di depan ya. Ini proyeksinya ke sini. Jadi di depan sudut alfa, maka V0Y adalah V0 dikali sin alfa. Nah, perlu anak-anak ketahui di gerak parabola ini ada dua gerak yang dilakukan di gerak ini. Jadi dia gabungan antara GLB dengan GLBB. Ya. Gerak GLB-nya adalah sumbu X. Jadi pada arah sumbu X itu semuanya sama. Ini pada arah sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu X, sama kan vektornya? Berarti dia melakukan gerak lurus. Sedangkan pada sumbu Y-nya dia melakukan gerak GLBB karena adanya perubahan kecepatan. Kalau kita lihat dari sini V0Y, pada saat di titik B, V0Y tadi kan sudah berubah menjadi VY. Nah, VY ini nanti kita menggunakan rumus GLBB ya pada titik B ini. Jadi di titik B diuraikan, ini adalah vektor kecepatan di titik B, nanti ada Vx dan Vy. Di titik tertinggi hanya ada nilai Vx-nya saja, sedangkan Vy sama dengan 0. Jadi kalau kita melempar benda sampai di titik tertinggi itu kan bendanya berhenti sesaat, kemudian mulai menurun, ya. Karena kecepatannya selalu berubah, ya, semakin lama semakin kecil karena arahnya berlawanan dengan gravitasi, maka percepatannya ditulis min g sama dengan minus gravitasi sampai dia kembali ke titik sumbu X-nya, di titik terjauhnya. Nanti di materi ini kita akan mencari berapakah titik koordinatnya, berapakah titik tertinggi dan titik terjauh. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan, ini pada kondisi pada titik A, jadi pada awal ya. Jadi ada V0X dan V0Y. Kita lanjut ke titik B. Di titik B, kecepatan bendanya tadi Vx sama dengan V0X. Nah, V0X-nya nak ditulis V0 dikali cos alfa. Sama ya, karena dia melakukan gerak GLB. Kemudian di Vy-nya V0Y min G kali T. Nah, ingat pada rumus GLBB kita pernah belajar bahwa Vt sama dengan V0 plus A kali T ya. Vt-nya ini adalah Vy. V0-nya pada saat ini adalah V0Y karena dia berada di sumbu Y. A-nya tadi diganti dengan min gravitasi dikali T, maka rumusnya dipakai yang ini.
Nah, ingat bahwa nilai V0Y tadi apa? V0Y. Nah, lihat di sini nak ya. V0Y itu kan V0 dikali sin alfa. Berarti kita tulis di sini V0 dikali sin alfa min G kali T. Nah, rumus yang Ibu buat di dalam kotak ini adalah rumus jadi yang harus diingat. Karena dia merupakan vektor, maka nilai V-nya, kecepatan sesaatnya, menggunakan rumus akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Ya, dari hasil Vx dan Vy ini. Kemudian jika ditanya di titik mana benda tersebut posisinya, ya, kita hitung X dan Y-nya. X sama dengan V0X dikali T. Nah, ingat nih kalau di GLB, S sama dengan V kali T kan? Berarti V-nya adalah V0X. S-nya jaraknya adalah X. T-nya tetap ditulis dalam T. Dengan nilai V0X tadi adalah V0 dikali cos alfa. Maka rumusnya adalah X sama dengan V0 dikali cos alfa kali T. Ini untuk titik X-nya. Yang namanya koordinat itu X, Y. Nah, Y-nya ini rumusnya yang dipakai. Y sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Ini juga mengacu pada GLBB sebelumnya. Rumus kita S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya. V0-nya kita ganti V0Y. S-nya kita ganti dengan Y. G-nya A-nya kita ganti dengan min G. T-nya tetap, maka rumus kita menjadi V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Dengan nilai V0 adalah V0 dikali sin alfa. Kemudian jika ditanya waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jadi waktu untuk mencapai titik yang di sini, nak. Nah, pada saat Vy-nya sama dengan 0. Ya. Jadi T-nya itu Ibu tulis di sini TH. Jadi waktu untuk mencapai H, ya, height yang paling tinggi itu sama dengan V0 dikali sin alfa per G. Kita masukkan nilai T ini ke persamaan, ya, ke persamaan yang ini, persamaan jarak, maka kita akan mendapatkan tinggi maksimum. Tinggi maksimum ini Ibu buat H, ya. Jadi tinggi maksimum mana yang ada di gambar? Tinggi maksimum, ini tinggi maksimum, ya, ini adalah nilai H. Nilai H itu diperoleh dengan memasukkan nilai TH ke persamaan Y. Didapat rumus V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Kemudian waktu untuk mencapai jarak terjauh. Jadi waktu untuk mencapai jarak terjauh itu 2 kali nilai waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jadi dari titik O sampai ke sini, misalkan waktunya 4 detik misalkan. Untuk kembali ke bawah sini 4 detik juga. Jadi untuk mencapai titik terjauhnya dari titik O ini sampai ke ujung sini itu sama dengan 2 kali nilai T maksimum. 2 kali nilai T maksimum ini berarti rumusnya menjadi 2 V0 kali sin alfa per G. Ya, dikali 2 saja. Kalau sudah mengerjakan nilai yang ini tinggal kita kalikan 2. Maka dapatlah waktu untuk mencapai jarak terjauh. Berapa jarak terjauhnya? Nah, ini R yang Ibu tulis. Kalau di gambar ini adalah ada jarak terjauh ini di gambar. Ya. Nah, maka nilai R itu sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Sin 2 alfa ini 2 dikali besar sudutnya. Nanti kita masuk ke dalam contoh soal agar lebih jelas, ya. Nah, ini berikut adalah contoh soalnya. Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat, berarti diketahui alfa 30 derajat. Kecepatan awalnya 50 meter per sekon, berarti V0 sama dengan 50 meter per sekon. G-nya tidak ada pada soal, bisa menggunakan 9,8 atau dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah koordinat benda tersebut saat 2 detik. Jadi pada saat dia melempar sampai di 2 detik pertama, di mana titiknya? Di mana koordinatnya? Jadi yang ditanya adalah X, Y. Pada saat T sama dengan 2 detik. Tinggi maksimum yang dicapai, berarti nilai H. Kapan dan di mana benda mencapai tanah, berarti waktunya, ya, TR-nya. Ya, kita lanjutkan.
Untuk menjawab yang A, masukkan ke rumus koordinatnya. Karena yang ditanya X, Y, berarti untuk X-nya V0 kali cos alpha kali T. V0-nya tadi 50. Cos alpanya sudutnya 30 derajat. Cos 30 derajat dikali T-nya 2 sekon. Masih ingat di trigono bahwa nilai cos 30 derajat itu kan setengah akar 3. Atau akar 3/2. Jadi kalau kita masukkan ke rumus ini, 2-nya boleh kita bagi, habis. Jadi tinggal 50 akar 3 meter. Ini baru titik X. Dilanjutkan ke titik Y. Titik Y-nya V0 kali sin alpha kali T. Min setengah GT kuadrat. V0-nya 50. Sin alpanya 30 derajat. T-nya masukkan 2. G-nya 10. Ya. Sin 30 derajat setengah dikali 2 habis ya, tinggal 50. Yang ini 2 dengan yang ini kuadratnya habis, jadi tinggal 10 kali 2 20. 50 dikurang 20 sama dengan 30 meter. Maka koordinatnya adalah X, Y, X-nya tadi 50 akar 3 meter, 30 meter. Selanjutnya mencari tinggi maksimum H, ya. V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. V0 kuadrat, V0-nya 50 dikuadratkan 2500. Sin kuadrat 30 derajat. Nah, jadi yang dikuadratkan bukan 30-nya yang dikuadratkan bukan ya. Tapi nilai sin 30-nya. Sin 30 tadi kan setengah baru dikuadratkan. Ya, dibagi 2 kali 10, 20. 2500 dibagi dengan 20, kita coret nolnya. Jadi 250 per 2, 125 dikali setengah kuadrat seperempat, ya. Jadi 125 dibagi 4 hasilnya 31,25 meter. Kemudian waktunya untuk mencapai tanah, ya. Waktu untuk mencapai tanah 2V0 kali sin alfa per G. Ini kita masukkan 2, V0-nya 50, sin 30 tadi setengah, G-nya 10. Ya, jadi ini kita coret, ini coret, ya 2 dengan yang setengah habis, jadi tinggal 5 detik. Jadi materi ini kurang lebih materinya hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Nanti selanjutnya bisa Ibu share di GC kalian ya, biar lebih jelas. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.